Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok mengenai materi patofisiologi kanker payudara. Perkenalkan, saya Ani Nur Afifah dengan NIM 30902000035, Anissa Nuriski 30902000036, Anis Jumrotun Alfiatur Rahmaniyah 30902000037, dan Anissa Aulia Sabrina dengan NIM 30902000038. Berikut pemaparan materi mengenai patofisiologi kanker payudara. Dengan dosen pengampu Hernandia Distina Rista, yang biasa dipanggil dengan Ibu Rista. Gambar tersebut adalah gambar tentang kanker payudara. Mengenai patofisiologi atau perjalanan penyakit dari kanker payudara, ini terjadi karena ketika sejumlah sel di dalam payudara tumbuh dan berkembang dengan tidak terkendali, menyerang jaringan sekitar, dan menyebar ke seluruh tubuh. Kumpulan kanker dari jaringan kontrol ini disebut dengan tumor atau benjolan. Namun, perlu diketahui jika tidak semua tumor merupakan kanker. Tumor yang sifatnya tidak menyebar atau tidak mengancam nyawa disebut dengan tumor jinak. Sedangkan tumor yang dapat menyebar ke seluruh tubuh dan menyerang jaringan di sekitar itu disebut dengan tumor ganas ataupun kanker. Mengenai pengertian kanker payudara. Kanker payudara adalah kondisi ketika sel kanker terbentuk di jaringan payudara. Kanker bisa terbentuk di kelenjar yang menghasilkan susu, lobulus, atau di saluran duktus yang membawa air susu dari kelenjar ke puting payudara. Kanker juga bisa terbentuk di jaringan lemak ataupun jaringan ikat di dalam payudara. Selanjutnya, patofisiologi kanker payudara dibagi dalam 3 tahap, yaitu ada kanker payudara primer, metastasis ke kelenjar getah bening aksila, dan metastasis jauh. Nah, selanjutnya ada kanker payudara primer. Sebagian besar kanker payudara ditandai dengan fibrosis jaringan, stroma, dan epitel payudara. Seiring pertumbuhan kanker dan invasi kanker ke jaringan sekitar, respon desmoplastik menyebabkan pemendekan ligamentum supensorium Cooper, sehingga terjadi gambaran interaksi kulit payudara. Saat aliran limfatik dari kulit ke kelenjar getah bening lokal terhambat, terjadilah edema lokal yang ditandai oleh tampilan kulit jeruk atau pseudiorrhea. Kanker kulit akan menyebabkan luka spontan pada kulit ketika sel kanker mulai menginvasi kulit. Invasi lebih lanjut ke sel-sel kulit di sekitar luka akan menyebabkan pembentukan modul satelit di sekitar luka. Selain itu, lebih dari 60% rekurensi kanker payudara terjadi pada organ jauh. 20% kanker payudara mengalami rekurensi lokal sampai regional, dan 20% merupakan campuran atau lokal, regional, dan bermetastasis jauh. Selanjutnya, metastasis kelenjar getah bening aksila. Saat kanker payudara primer membesar, sel kanker menyusup ke celah antar sel dan pindah ke sistem limfatik menuju kelenjar getah bening regional, terutama kelenjar getah bening aksila. Kelenjar getah bening yang terlibat awalnya teraba lunak, namun menjadi keras dan mengalami konglomerasi seiring pertumbuhan sel kanker. Sel kanker mampu tumbuh hingga kapsul kelenjar getah bening dan memfiksasi struktur lain di ketiak dan di dinding dada. Semakin banyak kelenjar getah bening aksila yang terlibat, maka semakin kecil peluang kesintasan atau survivorship. Dan pasien yang tidak memiliki keterlibatan kelenjar getah bening aksila beresiko kurang lebih 30% mengalami rekurensi dibandingkan pasien yang memiliki keterlibatan kelenjar getah bening yang beresiko 75% terhadap rekurensi. Selanjutnya ada metastasis jauh.
Metastasis jauh terjadi secara hematogenik setelah neovaskularisasi aliran darah vena yang terlibat dalam metastasis jauh antara lain vena intercostal dan aksila menuju paru-paru dan plexus vena Batson yang menuju kolumna vertebra. Hampir 60% pasien kanker payudara mengalami metastasis jauh dalam 5 tahun pertama pengobatan. Pasien tanpa ekspresi reseptor estrogen R negatif memiliki risiko lebih besar mengalami regensi dalam 3-5 tahun pertama dibanding pasien dengan ekspresi reseptor estrogen R positif. Organ yang paling sering terlibat dalam metastasis berdasarkan kekerapannya berturut-turut adalah tulang, paru-paru, pleura jaringan lunak, dan hati. Metastasis ke otak lebih jarang terjadi. Etiologi kanker payudara. Penyebab terjadinya kanker payudara karena sel-sel di payudara tumbuh tidak normal dan tidak terkendali. Lalu sel-sel ini membelah dengan cepat dan berkumpul membentuk benjolan. Lalu bisa menyebar ke kelenjar getah bening atau ke organ lain. Faktor resiko terjadinya kanker payudara. Menurut para ahli, faktor resiko kanker payudara bisa dikarenakan adanya interaksi faktor genetik dengan gaya hidup, lingkungan, dan hormon, sehingga sel menjadi abnormal dan tumbuh tidak terkendali. Faktornya, 1. Jenis kelamin, 2. Usia, 3. Riwayat kanker payudara pada diri sendiri, bila seseorang pernah mengalami kanker payudara pada salah satu payudara. 4. Riwayat kanker payudara pada keluarga. 5. Obesitas atau kelebihan berat badan. Selanjutnya, mulai menstruasi pada usia lebih muda. Selanjutnya, mulai menopause pada usia lebih tua. Selanjutnya, paparan radiasi. Yang terakhir, belum pernah hamil. Beberapa gejala kanker payudara. Ada benjolan pada payudara atau pengerasan yang berbeda dari jaringan sekitar, terjadi perubahan pada ukuran, bentuk atau tampilan dari payudara, perubahan pada kulit payudara seperti cakungan, retraksi atau inversi dari puting payudara, pengelupasan kulit di sekitar puting payudara, kemerahan atau pembesaran pori-pori kulit payudara yang dapat menyerupai kulit jeruk. Selanjutnya, pencegahan. Yang pertama dengan menjaga berat badan tetap ideal. Wanita yang mengalami obesitas setelah masa menopause memiliki risiko terkena kanker payudara 20 hingga 40% lebih tinggi dibandingkan dengan yang mempunyai berat badan yang ideal. Yang kedua, utamakan makan. Pola makan sehat dengan mengutamakan asupan buah, sayuran, kacang-kacangan termasuk kacang kedelai, minyak sehat, dan antioksidan yang tinggi dapat membantu mengurangi risiko kanker payudara. Pencegahan selanjutnya yaitu luangkan waktu untuk berolahraga. Aktivitas secara fisik dapat menurunkan risiko kanker payudara. Sebaiknya, risiko kanker payudara meningkat pada wanita yang sudah bertahun-tahun tidak pernah mengolah fisiknya lagi. Lalu, menghentikan kebiasaan merokok. Jadi, perokok saja masih memiliki risiko terkena kanker payudara sebesar 6-9% lebih tinggi daripada mereka yang tidak pernah merokok sama sekali. Kondisi yang lebih buruk bisa Anda alami jika masih aktif merokok, yaitu 7-13% lebih berisiko untuk terkena kanker payudara. Selanjutnya, membatasi minuman beralkohol. Mengonsumsi minuman beralkohol 1 gelas setiap hari dapat meningkatkan risiko terkena kanker payudara sebesar 7-12%. Lalu hindari terkena paparan, misalnya menjalani pemeriksaan CT scan, bekerja di fasilitas kesehatan yang menggunakan radiasi, dan terpapar asap kendaraan atau bahan-bahan kimia. Pencegahan selanjutnya, menyusui bayi secara teratur. Menyusui bayi dapat membantu menurunkan risiko kanker payudara hingga 22%. Diduga menyusui dapat membantu keseimbangan hormon, mencegah paparan zat pemicu kanker, dan menghindari kerusakan sel payudara. Selanjutnya, membatasi terapi hormon. Terapi hormon biasa dilakukan oleh wanita terkait dengan merasa menopause. Terapi menggunakan hormon estrogen dan progesteron ini biasanya bersifat jangka panjang. Karena itulah, terapi ini beresiko meningkatkan kanker payudara. Penata laksanaan kanker payudara, yang pertama ada pembedahan, yang kedua ada radioterapi, yang ketiga ada kemoterapi, yang keempat ada terapi biologis, yang kelima ada terapi hormonal,
Yang keenam ada imunoterapi, dan yang terakhir terapi paliatif. Berikut referensi terkait kanker payudara. Fight Against Breast Cancer. Mari penderita, kita bersama-sama melawan kanker payudara. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.